Teman-teman pasti tahu kan fungsi remote, remote entah itu remote AC, remote TV, remote kipas angin, remote mobil, atau remote apapun ya. Nah, fungsi daripada remote tersebut adalah untuk kita kendalikan ya. Jadi kalau AC itu uh, kita kendalikan suhunya. Kalau kipas mungkin kita kendalikan tekanan udaranya. Kalau remote mobil mungkin kita kendalikan kuncinya atau pintu mobilnya. Jadi intinya bahwa remote adalah untuk mengendalikan sebuah benda ya, sesuai dengan keinginan kita ya. Nah, teman-teman, di era disruption saat ini atau era di mana banyak sekali gangguan-gangguan ya, itu bisa menyebabkan kita tidak fokus atau sulit fokus ya. Berbeda dengan dulu waktu saya kecil ya, tidak terlalu banyak gangguan-gangguan ya. Misalnya TV itu zaman saya SMP, SMA ya, itu channel TV hanya beberapa channel saja ya. Belum ada internet, belum ada Android saat itu ya. Tidak banyak gangguan-gangguan ya, dan saya merasakan bisa fokus untuk menekunin sebuah pekerjaan, sebuah bidang yang saya tekunin. Nah, di era sekarang di mana channel TV itu bukan lagi puluhan ya, tapi ratusan ya. Bahkan kita mungkin nggak sempat nonton satu persatu daripada channel yang sudah kita beli ya, seperti itu. Belum lagi media sosial ya, ada Facebook, Instagram, TikTok, ya, YouTube dan segala macam. Belum lagi grup-grup WA ya, grup sekolah, grup RT, grup keluarga, grup komunitas dan segala macam. Nah, media-media tadi itu bisa jadi ya, itu menjadi gangguan buat kita sehingga kita sulit fokus ya. Kenapa? Karena sebentar lihat TikTok, sebentar lihat WA, sebentar lihat YouTube, sebentar lihat Facebook, sebentar uh, balesin chatting ya, sebentar lagi mungkin kepoin status orang, sebentar kita scroll sana scroll sini dan segala macam. Nah, ini membuat kita sulit fokus teman-teman semuanya ya. Nah, di era saat ini pun juga banyak orang yang justru dia dikendalikan perasaan daripada dia mengendalikan perasaan ya. Istilah kerennya itu baper ya. Teman misalnya buat status yang rada nyenggol-nyenggol kita akhirnya baper ya. Teman buat status yang bikin kita penasaran, akhirnya kita baper. Teman kemudian memamerkan sesuatu yang kita sendiri tidak punya, akhirnya baper. Teman membuat postingan yang kita merasa bahwa postingan itu tidak layak ya, di posting di grup yang kita ada di dalamnya, kita akhirnya jadi baper. Nah, fenomena ini membuat kita menjadi manusia yang dikendalikan perasaan ya, bukan kita mengendalikan perasaan ya. Padahal sejatinya adalah perasaan itu harus kita kendalikan, bukan kita dikendalikan perasaan ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengendalikan perasaan kita, bukan kita dikendalikan oleh perasaan kita. Nah, teman-teman, sikap perilaku tindakan orang lain
baik itu secara langsung ataupun di dunia maya ya atau di media sosial, itu kalau kita mau memahami esensinya adalah semua itu dalam pikiran dan perasaan kita itu sesungguhnya adalah respon atau sikap atau perilaku yang netral. Sampai kita memberi makna atas sikap, perilaku, dan respon orang lain terhadap kita, baik secara offline atau secara online. Jadi apapun yang orang lain lakukan, baik secara online atau secara offline, entah dia membuat status yang nyinyir kita atau secara langsung, secara offline, dia mengejek kita, menghina kita, memaki kita, sesungguhnya itu semua adalah netral, teman-teman. Sampai kita memberi makna atas respon orang lain tersebut. Ya. Nah, gimana caranya kita bisa menetralkan atau memberi makna yang berbeda atas respon orang lain tersebut? Nah, dalam NLP, Neuro Linguistic Programming, ya, itu ada dikenal dengan nama modality, ya, representative modality, ya, atau bahasa sederhananya itu panca indera. Jadi kita ini punya panca indera, siapapun orangnya kita punya panca indera. Apa saja sih panca indera itu? Ada panca indera berupa visual atau penglihatan. Ada panca indera berupa auditori atau pendengaran. Ada panca indera berupa kinestetik atau perasaan. Ada panca indera berupa rasa atau pengecapan, ya. Ada panca indera berupa perabaan, ya, halus, kasar, dan segala macam. Nah, itu adalah modality yang setiap orang punya, ya, termasuk saya dan termasuk Anda. Ya, kita punya penglihatan, pendengaran, perasaan, pengecapan, dan perabaan. Nah, modality yang kita punya ini itu kadangkala itu kita gunakan dalam merespon sikap, perilaku, dan tindakan orang lain. Ya, orang bahasa tubuhnya tidak baik dengan kita atau tidak menunjukkan rasa yang bersahabat, itu bisa kita respon melalui visual. Perkataan orang mengejek kita, menghina kita, memaki kita, itu bisa kita rasakan dengan pendengaran, ya, atau auditori. Ya, orang membuat status yang nyinggung kita, nyindir kita, atau memamerkan sesuatu yang kita tidak punya, akhirnya perasaan kita tersandera dan segala macam, ya. Nah, segala sesuatu yang kita respon melalui panca indera itu, ya, dalam ilmu teknik NLP bisa kita edit, ya, namanya edit submodality, ya. Jadi kalau ada orang yang kata-katanya itu mungkin menghina kita atau mengejek kita edit menjadi kata-kata yang itu sebenarnya kata-kata yang menyemangatin kita, ya, kata-kata yang menumbuhkan rasa kita semangat. Misalnya ada orang yang menghina kita karena kita serba kekurangan, misalnya kurang pendidikan, kurang ekonomi, kurang pergaulan, dan segala macam. Nah, kata-kata itu kita edit menjadi sebuah kalimat motivasi kita bahwa kita bisa menunjukkan bahwa meskipun kita serba kekurangan, serba ketidakmampuan, serba keterbatasan yang kita miliki, kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Kehidupan kita menjadi lebih baik. Nah, ini artinya bahwa kita sudah mengedit kata-kata itu, kalimat verbal itu dengan kata-kata yang lebih memberdayakan. Kenapa? Karena kita memberi makna bahwa kata-kata itu sesungguhnya adalah kata-kata yang memicu kita, memotivasi kita untuk kita melakukan hal yang terbaik dalam hidup kita.
Itu namanya edit sub modality, teman-teman semuanya. Ya, begitu juga misalnya kita mendengar kata-kata yang kita melihat eh, sebuah respon atau bahasa tubuh orang yang tidak baik, ya kita edit saja. Misalnya dalam pikiran dan perasaan kita itu gambar tersebut misalnya buram, gelap, ya. Kita edit dengan submodality dalam pikiran dan perasaan kita menjadi gambar tersebut berwarna. Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan edit submodality. Nah, siapa yang bisa melakukan itu? Ya kita sendiri, karena itu kita yang punya gitu loh. Pikiran dan perasaan kita sendiri yang mengendalikan. Bukan kita dikendalikan situasi di luar diri kita. Jadi intinya kita mengendalikan apa yang kita miliki, pikiran dan perasaan kita, ya, agar tidak tersandera dengan sikap, perilaku, respon dan orang lain. Nah, hari ini kan banyak teman-teman memberikan remote pikiran dan perasaannya itu kepada orang lain. Ketika orang lain menghina, kita sedih. Ketika orang lain membuat status yang nyinggung-nyinggung kita, nyindir-nyindir kita merasa tersindir, kita merasa tersinggung, akhirnya kita baper. Ketika orang lain bahasa tubuhnya itu kayaknya tidak suka dengan kita merasa baper dan segala macam. Nah, jadi teman-teman semuanya, melalui video ini saya ngajak teman-teman semuanya untuk ayo kita ambil kembali remote yang mungkin secara tidak sadar kita berikan kepada orang lain, sehingga orang lain yang mengendalikan pikiran dan perasaan kita melalui sikap dan perilakunya. Ya. Jadi ketika remote itu kita ambil kembali, bahwa kita sendiri yang mengendalikan pikiran dan perasaan kita, bukan orang lain. Ya, jadi orang lain mau bersikap dan berperilaku apa terhadap kita, karena kita sendiri yang megang remote-nya, kita sendiri yang setel. Apakah pikiran perasaan kita tetap bersikap netral, atau kita tetap bahagia, atau kita termotivasi, atau kita justru malah memiliki pikiran dan perasaan yang positif atas respon negatif orang lain terhadap kita. So teman-teman, jadi ini sekali lagi bahwa ayo kita sama-sama mengendalikan pikiran dan perasaan kita, bukan kita dikendalikan oleh pikiran dan perasaan kita. Oke, itu saja mungkin teman-teman sedikit sharing dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Gunawan untuk Indonesia.